Iya iya, nanti udah siap belum fotonya ada di kelas-kelas SD, SMP, di sekolah-sekolah. Jangan fotonya yang gimana dulu nih kan kalau di Twitter aneh-aneh. Bener. Kalau saya sih siap-siap aja. Paslon lain yang nggak siap. Hamil udah disiapin belum ke depannya nanti nih? Iya, yang jelas kita ada program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah, ibu hamil. Kita memang ini ya pengen mengurangi angka stunting. Terus kita menyiapkan generasi muda kita ya untuk biar nanti gini ya. Udah ada contohnya. Kurangi stunting lah ya, sama nyiapin generasi muda untuk 2045. Jadi sekali lagi ada paradoks di situ tuh, makan siang gratis. Sampai kapan APBN bisa nabung untuk makan siang gratis? Trade off-nya dengan IKN apa? Trade off-nya dengan infrastruktur apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan dilancarkan segala rizkinya. Teman-teman semua, apakah kalian sudah siap jika nanti setiap sekolahan-sekolahan, kampus, kantor-kantor dan lain sebagainya ada foto Gibran di sana? Yang dimana pencalonan Gibran ini menjadi kontroversial hingga hari ini ya, banyak diperbincangkan oleh banyak politikus maupun masyarakat luas. Dan juga banyak yang mengatakan kalau bagaimana mungkin bisa diterima. Dan juga banyak yang resah ya, gimana nanti kalau foto Gibran berada di dinding-dinding kantor, dinding sekolahan, kampus-kampus, perusahaan juga dan lain sebagainya. Tapi ya mau gimana lagi teman-teman semua, beliau sudah terpilih menjadi wakil dari Pak Prabowo Subianto. Jadi mau tidak mau ya harus terima saja ya kan. Nah kali ini kita akan melihat ya bagaimana wawancara Gibran di OTW. Dan pembawa acaranya cukup lucu sih ya. Jadi nanti di sini banyak pertanyaan-pertanyaan untuk Gibran. Dan kita lihat bagaimana ekspresi dari Gibran sendiri. Oke teman-teman semua, tanpa banyak cakap langsung saja kita lihat videonya. Ini Mas Gibran harus ditanya soal politik dong. Perpolitikan. Ngerti nggak lo politik? Ya ampun, aku tanya Mas Gibran mah di politik mah. Gue ngefans banget Mas Gibran. Di kamar gue ngefoto Mas Gibran semua. Ya walaupun lebih gede foto Pak Prabowo ya. Kamar lo kelas SD apa? Ada Pak Prabowo, Garuda. Oh ya ada tiga. Tapi iya Mas Gibran kan bentar lagi pelantikan. Masih lama sih. Iya iya, nanti udah siap belum fotonya ada di kelas-kelas SD, SMP, di sekolah-sekolah. Jangan fotonya yang gimana dulu nih kan kalau di Twitter aneh-aneh. Bener. Kalau saya Ntar dulu nih gue tanggepin dikit ya soal foto yang kemarin setelah MK mengumumkan bahwasanya gugatan 01 dan 03 ditolak sehingga Pak Prabowo dan Gibran sehingga Pak Prabowo dan Gibran menjadi presiden dan wakil presiden yang terpilih. Gibran di situ malah justru mengupload videonya yang ngantuk banget itu. Ya walaupun ditegur juga ya oleh Pak Prabowo karena ini tidak elok lah ya. Seolah-olah kayak mengejek gimana gitu. Oke kita lanjut lagi videonya. Saya sih siap-siap aja. Paslon lain yang nggak siap. Abis lebaran loh. Oh iya. Langsung final Aidin. Kalau di rumah kan Caimin lagi nonton. Oh udah maaf. Maksudnya lagi nonton yang lain kan maksudnya kan lagi nonton yang Kamu lain. udah minta maaf belum Mas lebaranan sama paslon-paslon lain? Nggak dikasih ketemu sih. Oh nggak dikasih ketemu ya? Kalau mungkin saya, sibuk kali ya. Sibuk dengan keluarganya masing-masing lah. Kalau pas halal bihalal dan lebaran gitu. Nantilah kalau ada kesempatan lagi ya. Tapi lebih pengen banget lebaran sama siapa Mas Gibran? Di antara ini. Di antara semuanya Mas Gibran kayak saya ini harus minal aidin sama dia nih. Sama siapa? Kita pengen Yang paling bikin salah gitu. Waktu debat cawapres siapa yang bikin salah gitu? kira-kira. Ya enggak sih Mas, maksudnya kontestasi kan udah selesai ya. Ya. Udah selesai dan ya ini udah waktunya kita bergandengan tangan lah, maaf-maafan, apalagi masih suasana lebaran ya. Benar. Dan ya kita lupain lah yang kemarin dan ya sekali lagi saya mohon maaf kalau kemarin pada waktu kontestasi ataupun pada waktu debat cawapres saya melontarkan kata-kata yang ya salah atau kurang mengenakan. Semoga ya Caimin maafin. Lu dari tadi.
Dari sekian banyak dari Kak Imin. Ya takutnya kan diselpet Selalu aja sama Caimin nih si. sarung. Lo mau ngeliat Mas Gibran pahanya merah, lo mau? Pak Mahfud juga, maafin. Iya, semuanya lah Kan momen cawapres. lebaran. Katanya lo ada keluhan warga ya. Ini Mas, karena kan Apa? ini calon pemimpin kita kan, ini ada keluhan warga Mas Iya. di kampung saya itu. keluhan apa? Ibu-ibu hamil tuh belum dikasih susu. Terakhir dikasih ini jus jeruk. Jadinya mengandung vitamin C. Bukan orang. Vitamin C. Gimana nih Mas, susu untuk ibu hamil udah disiapin belum ke depannya nanti nih? Iya, yang jelas kita ada program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah, ibu hamil. Kita memang ini ya pengen mengurangi angka stunting. Terus kita menyiapkan generasi muda kita ya untuk Biar nggak nanti kayak gini ya. Udah ada intinya contohnya. kurangi stunting lah ya, sama nyiapin generasi muda untuk 2045. Ya, kalau anak-anaknya sehat, otomatis anak-anaknya juga pintar, bisa mengikuti pelajaran yang ada di sekolah, dan ya itu tadi 2045 Indonesia Emas pasti bisa. Tapi kalau makan siang gratis tuh efek negatifnya kan pasti ada ya Mas ya. Udah dipikirin juga itu. Kayak misalkan Apa kayak efek makan siang negatif? gratis, contohnya warteg-warteg jadi makan siang sepi tuh. Kan ngincer yang gratis. Jam makan siang jadi sepi di restoran-restoran atau tempat makan. Enggak. Ini kan program makan siang gratis, anggarannya memang besar, tapi jangan dianggap sebagai pengeluaran atau untuk menghabiskan anggaran ya, tapi kita lihat sebagai investasi. Sekali lagi, kalau untuk anak-anak kita, ya kita jangan setengah-setengah, karena kita pengen benar-benar nyiapin untuk Indonesia Emas. Stunting ini benar-benar jadi masalah ya, soalnya kita bisa lihat sendiri apa rata-rata IQ kita berapa. Jadi dengan makan siang gratis kita memenuhi gizi anak-anak. Jadi anak-anak yang ada di kota, yang di Jakarta sampai di pedalaman semuanya mendapatkan gizi yang baik, gizi yang seimbang. Jadi misalnya kemarin teman kita Bobon ada di Papua, dia sebenarnya di sana ini mencoba skema-skema makan siang gratis. Ya. Menunya juga melibatkan ahli gizi dan lain-lain. Jadi kita pengen mencoba skema-skema, dan sekali lagi yang namanya warteg, UMKM, apapun itu, restoran-restoran, jangan takut karena sekali lagi kita pengen melibatkan banyak UMKM. Kita belum confirm ya nanti yang akan melaksanakan program ini siapa. Apakah dimasak sendiri oleh sekolahnya, ataukah melibatkan UMKM, ataukah ada central kitchen. Ini masih dalam masih dalam masa kita mengutak-atik lah skema yang terbaik untuk anak-anak kita. Yang jelas kita tidak mau merugikan UMKM, justru kita pengen lebih banyak melibatkan UMKM. Gitu. Bentar dulu guys, kita komentarin dikit ya. Apakah nanti makan siang gratis akan terlaksana atau justru tidak? Karena kemarin itu Pak Prabowo kan ingin melanjutkan dari Pak Jokowi ya, di mana Pak Jokowi juga ambisinya untuk mengembangkan atau memajukan lagi IKN. Bagaimana IKN ini memerlukan dana APBN yang sangat besar. Bagaimana mungkin dua-duanya akan berjalan sementara makan gratis pun sudah memotong anggaran dari mana tuh kemarin itu ya, dari pendidikan apa ya, kalau nggak salah ya, lupa juga sih. Jadi bagaimanapun nanti mentoknya itu di keuangan APBN teman-teman semua. Semuanya akan berjalan, tapi lagi-lagi kembali ke uangnya. Ada nggak tuh yang jadi masalah kan itu. Dan nanti juga akan dikomentari oleh Bung Rocky Gerung ya. Oke, kita lanjutkan lagi videonya. Berarti Jangan sedih. jangan sedih, soalnya dia dulu tukang ketan nih, Mas. Iya, kasihan. Ketan. Biasa siapa tahu kan kolaborasi, dibeli, diborong sama ini. Itu yang kita tagih juga konsekuensinya. Walaupun kita tahu makan siang gratis ini juga potensi dikorupsi tuh, karena pasti sangat Pak. Kita akan berebut kotak makannya seperti apa, itu plastiknya apa, yang supply sendok sekali pakai itu siapa itu kan. Ini pasti udah mulai dihitung siapa yang dapat apa di situ kan. Walaupun kita tahu bahwa ya memang kalau dipilih makan siang gratis atau IKN, ya tentu orang memilih makan siang gratis.
Karena itu langsung kena kepentingan emak-emak, anak-anak. Kalau IKN itu cuma kepentingan 30 menteri ada yang di situ kan. Jadi sebetulnya dari segi keadilan sosial makan siang gratis itu lebih penting dibandingkan dengan IKN. Tetapi di dalam konteks makan siang gratis juga ada problem tadi itu, bancakan partai politik pasti ada di situ tuh, atau tim yang ada di sekitar Pak Prabowo akan berebut rezeki dari situ. Apalagi kalau makan siang gratis itu ternyata cuma nasi sama kangkung kata Haris Asrar. Jadi habis makan orang langsung pengen tidur lagi tuh murid-muridnya tuh. Nah, harga daging mungkin terlalu mahal, lama-lama akan ada penurunan kualitas di situ. Tapi sekali lagi ini ada pilihan kebijakan yang akan ditentukan oleh ketersediaan anggaran di APBN kan. Jadi tetap kita akan lihat ini semacam battlefield, medan perang baru antara Jokowi dan Prabowo tuh. Ya, iya. Dan kan kita tahu bahwa ini proyek ini jauh lebih gede dari ibu kota negara baru loh, Bung Rocky. Kalau anggaran semula kan disebutkan bahwa 1 tahun aja 460 triliun. Itu artinya sama dengan biaya pembangunan IKN kan, Bung Rocky. Walaupun katanya mungkin setelah dihitung mungkin pada tahun pertama hanya 120 triliun lah baru. Tetap saja itu proyek besar dan kita bisa membayangkan memang perilaku dari yang sekarang kita mesti ubah karena Sungarso itu bangun dinasti, Sung Madio yang korupsi. Jadi ini pasti akan jadi bancaan. Kita sejak awal kita mesti harus tuduh seperti itu dan karena itu memang yang terjadi sekarang pada pemerintah, pada aparat birokrasi kita. Iya, sebaiknya betul kita tuduh aja bahwa itu akan ada korupsi. Dan itu akan jadi bancakan. Dan selanjutnya itu akan jadi titik persaingan di MPR, di DPR misalnya. Jadi soal-soal ini mungkin setelah Oktober dia akan jadi isu nasional tuh. Karena akan tetap ada penghematan anggaran. Ketika global supply chain itu terganggu karena potensi perang yang berlanjut di Timur Tengah dan di Eropa. Itu akan menggerogoti anggaran kita lagi kan. Dan itu berarti akan ada pengurangan kualitas dari makan siang. Mungkin dulu makan siang pakai daging sepotong, sekarang tinggal pakai telur rebus tuh. Lalu tinggal dikasih kuah ikan di situ dan kangkung misalnya kan. Jadi tetap ini masalah tuh. Sekali itu ditetapkan, maka itu mesti diwujudkan. Nggak mungkin makan siang itu kualitasnya berkurang, harusnya bertambah setiap tahun kan. Tapi anggaran kita nggak mungkin memenuhi itu. Jadi sekali lagi ada paradoks di situ tuh, makan siang gratis. Sampai kapan APBN bisa nabung untuk makan siang gratis? Trade off-nya dengan IKN apa? Trade off-nya dengan infrastruktur apa itu? Nah, kebijakan-kebijakan ini belum pernah diekspos ke publik karena yang baru kita tahu adalah proyek makan siang gratis ini jauh lebih dahsyat daripada BLT karena ini langsung tiba di meja murid setiap hari itu langsung punya efek pada elektabilitas. Nah, ini juga berbahaya karena nanti bupati-bupati yang akan dipilih wali kota skalanya di daerah itu akan pakai soal makan siang gratis ini sebagai program kampanye mereka karena akan jauh dari pusat untuk mendeteksi itu tuh. Ya. Ya guys, akhirnya malah jadi repot semuanya ya. Makanya banyak masyarakat yang mengatakan apakah makan siang gratis itu akan berjalan atau tidak. Belum lagi kenaikan gaji guru dan lain sebagainya. Jadi janji-janji dari Pak Prabowo Gibran ini lumayan banyak ya. Dan nanti tentu masyarakat pun akan menagihnya. Terutama makan siang gratis nih. Karena dari makan siang gratis ini banyak yang akhirnya memilih juga Pak Prabowo yang Gibran. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup. Kalian bisa komen dan kritik di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Praga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.